Jadi kemarin setiap rekaman yang saya buat sini saya langsung upload ke YouTube gitu kan ya? Ya Pak, copy Pak. Kita juga melihat. Oke, sekarang share screen. Statistik regresi. Oke, share. Sudah kelihatan PowerPoint-nya, Pak? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Nah, selamat pagi ya semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjut kuliah kita ya, membahas mengenai analisis regresi ya. Nah, dengan SPSS. Nah, pada kuliah yang minggu lalu kita sudah membahas regresi linear sederhana ya, simple linear regressions ya. Hari ini saya akan melanjutkan dengan regresi linear berganda ya, atau multiple linear regressions ya. Nah, seperti yang sudah sempat saya singgung di kuliah yang lalu ya, pada regresi linear sederhana ya, kita hanya melihat pengaruh variabel x, satu variabel x terhadap satu variabel y ya. Ya, jadi dalam regresi linear ini kita melihat pengaruh suatu variabel, ya variabel independen terhadap variabel dependent, ya. Variabel independen disebut juga variabel prediktor, ya, atau variabel yang memperkirakan yang disebut variabel prediktor, ya. Sedangkan variabel y disebut variabel dependent atau variabel hasil ya, seperti yang sudah kita bahas di sebelumnya. Nggak bisa di scroll, oke? Sebentar, ini susah sekali ya. Nah, jadi kalau digambarkan seperti hubungan XY ini ya, kalau yang variabel regresi linear sederhana itu adalah hanya ada satu variabel X ya dan satu variabel Y ya. Nah, yang kita akan bahas hari ini adalah multiple linear regressions ya, atau regresi linear berganda atau regresi linear banyak istilahnya ya. Ada nyebut regresi linear banyak, multiple itu banyak ya. Atau disebut juga regresi linear berganda istilahnya ya. Nah, jadi dalam regresi linear berganda itu ada banyak prediktor atau banyak variabel X ya. Jadi bisa X1, X2, X3, X4, X5 dan seterusnya yang mempengaruhi Y. Nah, perlu Anda ketahui ya bahwa terdapat perbedaan pengaruh variabel X ketika dia sendirian dalam mempengaruhi variabel Y ya. Jadi pertama bahwa variabel X boleh jadi memberikan pengaruh signifikan terhadap Y kalau dia dalam hubungan tunggal seperti ini.
Tetapi kalau dalam hubungan yang banyak, bisa jadi yang awalnya dia dalam hubungan tunggal itu signifikan, ya, tapi bisa jadi dalam kalau dia berinteraksi dengan variabel prediktor yang lain, dia akan menjadi tidak signifikan. Jadi kondisi dalam hubungan single prediktor seperti ini itu tidak sama dengan kalau dia bergabung, ya. Bisa jadi juga yang awalnya dalam hubungan tunggal ini dia kuat, ya, menunjukkan pengaruh besar, tapi ketika dia bergabung dengan prediktor-prediktor lain ini dia menjadi lemah, ya, atau bahkan menjadi tidak signifikan, ya. Nah, jadi kalau digambarkan, ya, saya ulang lagi bahwa dari contoh sebelumnya, ya, bahwa regresi linear sederhana itu kita mencoba mencari pengaruh satu variabel X terhadap satu variabel Y, ya. Nah, jadi misalnya dari contoh sebelumnya kita bisa jadi misalnya mengukur motivasi seorang karyawan terhadap kinerjanya, ya. Atau jadi ini merupakan bentuk regresi linear sederhana atau pengaruh dukungan sosial yang dimiliki seorang karyawan, ya, lingkungan sosialnya, hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya terhadap kinerjanya juga, ya. Ini bisa ini seperti kalau digambarkan seperti ini, dia disebut juga regresi linear sederhana, ya. Perhatikan bahwa arah panahnya satu arah, ya, ada satu mata arah panah, ya. Kalau dalam korelasi kita sudah bahas sebelumnya bahwa korelasi itu dia bisa dua arah, ya. Jadi anak panahnya itu matanya itu bisa dua, ya, itu korelasi, ya. Beda dengan regresi, ya. Jadi dua di atas ini merupakan gambaran daripada regresi linear sederhana yang sudah kita bahas minggu lalu. Nah, pada kuliah hari ini kita akan melihat regresi linear berganda, di mana kita akan melihat lebih dari satu variabel X, ya. Jadi kalau digambarkan skema paling bawah ini, misalnya kita melihat pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan yang bergabung bersama-sama dengan dukungan sosial. Jadi motivasi dukungan sosial ini bekerja sama, arti saling mempengaruhi di sini dalam menentukan kinerja, ya. Nah, sekali lagi bahwa dalam hubungan tunggal seperti ini, motivasi ini itu tidak sama kondisinya kalau dia bersama-sama dengan variabel lain, ya. Dihitung regresinya bersama-sama dengan variabel yang lain, ya. Begitu juga ada mungkin 3, ya. Jadi di sini dalam contoh nanti Anda akan mengerjakan regresi linear berganda dengan sekaligus 3 variabel independen, ya, motivasi, dukungan sosial, dan IQ, ya. Kemarin Anda sudah mencari regresi IQ dan kinerja secara sendiri, ya, secara sederhana. Tapi sekarang bagaimana pengaruh IQ ini kalau dia berkombinasi atau bergabung atau bekerja bersama-sama dengan motivasi dan dukungan sosial, ya. Jadi ini regresi linear bergandanya, ya. Nah, pada kuliah sebelumnya, ya, saya sudah membahas bahwa dalam regresi ini kalau kita akan melakukan analisa regresi, kita harus ada syaratnya yang disebut dengan asumsi statistik yang harus dipenuhi, ya. Nah, yang salah satunya yang terpenting itu adalah bahwa data yang kita peroleh itu memiliki merupakan data yang normal, ya. Sehingga kita
harus melakukan uji normalitas dulu ya terhadap data. Ya. Pada kuliah sebelumnya kita belum sempat untuk membahas bagaimana kita menghitung normalitas, ya, melakukan uji normalitas. Nah, pada kesempatan ini kita bisa melakukan uji normalitas. Saya akan menunjukkan bagaimana cara kita melakukan uji normalitas. Ya. Kurang apa tuh ya? Gimana ya? Oke, nah bagaimana cara kita melakukan uji normalitas terhadap data? Ya, nah jadi kita sekarang akan menguji apakah data-data yang akan kita ukur ini kan berarti ada 4 variabel kan, 3 variabel independen, kinerja, IQ, dan dukungan sosial, dan 1 variabel dependen yaitu kinerja karyawan. Ya, berarti ada 4 data, ada 4 variabel. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa 4 data ini yang ada di 4 variabel ini itu memiliki data yang normal, artinya dia sudah lulus uji normalitas. Maka seperti yang sudah Anda ketahui ya, kita buka SPSS ya, data yang Anda sudah tahu cara memasukkan datanya ke lembar SPS ini. Nah, kemudian untuk melakukan analisa normalitas itu ya kita klik analyze di atas ya, analyze. Kemudian kita klik descriptive statistik. Ya. Kemudian kita pilih explore. Ya, kita pilih explore ya. Saya ulang. Analyze, descriptive statistik, dan kemudian explore. Nah, kemudian muncul window seperti ini ya, window explore ya. Nah, di window explore ini ya, semua data 4 variabel ini, kinerja, IQ, motivasi, dukungan sosial ini kita masukkan ke dalam kotak dependent list ini ya, kotak dependent list. Ya. Kita masukin, kita pindah ke dependent list. Jadi kita pindah masuk dalam dependent list ya. Kemudian, nah kita buka, kita klik plots ya, plots itu yang gitu kan ya. Nah, ini kan setelah kita masuk ke dependent list, kemudian kita klik plots ya, plots. Nah, dan jendela plots akan keluar. Maka di sini kita contreng histogram dan normality plots with test. Jadi kita contreng ya. Kita checklist. Jadi histogram dan normality plot with test. Setelah itu baru kita continue. Nah, hasilnya akan ada beberapa tabel nanti, misalnya ada tabel grafik gitu kan ya, ada tabel kurva ya. Tapi salah satu tabel yang terpenting itu hasil daripada pengolahan datanya itu adalah ada cek di test of normality. Nah, jadi nama tabelnya adalah test of normality. Jadi ini ada tes normalitas ya untuk mengetahui apakah data dari variabel-variabel itu normal atau tidak. Ya. Nah, di sini di SPSS ya hasilnya itu ada 2 versi. Ya. Untuk mengetahui tingkat kenormalannya itu, normalitas itu, yaitu pertama adalah dari versinya Kolmogorov-Smirnov, ini Kolmogorov-Smirnov, ya. Dan yang kedua Shapiro-Wilks, ya Shapiro-Wilks. Jadi ini ada dua hitungan untuk mengetahui kenormalan data, ya.
dari Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilks. Nah, syarat bahwa suatu data itu normal adalah kita lihat pada sig-nya, sig. Jadi di kolom paling kanan ini, sig, kolom paling kanan. Dia harus lebih besar daripada 0,05, harus lebih besar daripada 0,05, atau dia lebih besar dari 5%. Nah, kita lihat ya data kinerja, ya, kinerja. Dari sini sig-nya adalah 0,78, berarti dia lebih besar daripada 0,05. Berarti kinerja adalah memiliki data yang normal. Kemudian IQ, ya. Di sini adalah sig-nya untuk Shapiro-Wilks adalah 0,1, berarti lebih besar daripada 0,05. Untuk Kolmogorov juga 0,166, ya, berarti lebih besar dari 0,5. Tadi juga kinerja untuk Kolmogorov juga lebih besar dari 0,05, jadi 0,2, ya. Motivasi, ya, untuk Kolmogorov adalah 0,2, lebih besar dari 0,05. Untuk Shapiro-Wilks motivasi 0,82, lebih besar dari 0,25, berarti data normal juga. Kemudian dukungan sosial adalah 0,2, ya, untuk Kolmogorov, dan Shapiro-Wilks ada 0,3. Jadi dua-duanya dua ukurannya adalah di atas 0,05. Seperti ada yang ngidupin kipas angin nggak ya situ? Belum ke-mute juga. Dari Bapak bisa itu Pak, langsung Pak di mute Pak. Tapi saya nggak tahu yang mana nih yang lagi ini. Ini maybe di tempat Pak maybe. Gimana? Cek partisipan Pak, klik partisipan. Itu ada namanya Pak maybe, itu di unmute, di mute aja Pak. Oh iya. Maybe Zulfikar ya? Ya. Oh, iya. Oke, makasih Pak. Oke, jadi tadi ya, jadi berdasarkan tes on normality ini ya menggunakan Kolmogorov dan Shapiro-Wilks ya, sig-nya di sini ya, semua untuk Kolmogorov untuk semua variabel ya ini lebih besar daripada 0,05 ya. Begitu juga gunakan Shapiro-Wilks adalah lebih besar semua daripada 0,05. Ya berarti semua variabel kita di sini adalah sudah datanya normal ya. Sebentar dulu nih. Oke, jadi tadi sudah kalau kita sudah mendapatkan data yang normal, berarti kita boleh melanjutkan analisa regresi kita ya. Nah, minggu lalu kita sudah menghitung ya, menganalisa pengaruh daripada IQ atau kecerdasan terhadap kinerja. Nah, sekarang kalau kita lihat di motivasi dengan N sama dengan 60, jumlah anggota sampel 60 ya. Coba kita lihat pengaruh motivasi terhadap kinerja ya. Dan ini saya kira sudah Anda kerjakan di tugas Anda yang sudah Anda kerjakan ya. Ya sekedar untuk checking aja ya, untuk kita sama-sama lihat. Nah, jadi hasilnya adalah seperti biasa ya, seperti yang sudah saya tunjukkan ya. Maka untuk motivasi ya, R-nya adalah koefisien korelasi adalah 0,63 ya. Kemudian R square-nya adalah 0,4403. Artinya bahwa motivasi ini
kalau secara sendiri saja dia itu memberikan pengaruh sebesar 40,3% terhadap kinerja. Ya. Jadi motivasi itu berpengaruh sebesar 40,3% terhadap kinerja. Ya. Nah, kalau motivasi berpengaruh sebesar 40,3% terhadap kinerja, sisanya apa dong yang mempengaruhi kinerja? Sisanya adalah hal-hal lain yang perlu kalau dalam istilah statistik disebut hal-hal lain yang tidak dihitung atau tidak diketahui istilahnya ya, seperti itu ya. Jadi kalau dalam regresi linear sederhana ini karena dia hanya satu variabel x dan satu variabel y, maka hasilnya itu adalah R square-nya itu adalah variabel x. Sisanya kan ini 40,3%, itu dalam laporan statistik disebut sebagai variabel atau faktor-faktor yang belum diketahui. Karena kita dalam analisa regresi linear sederhana ini hanya satu variabel x saja gitu kan ya. Jadi di sini motivasi berpengaruh sebesar 40,3% dan itu artinya signifikan. Di ANOVA dia ada signifikan ya. Signifikan ya. Arti signifikan ini bahwa data dari sampel ini dia bisa digeneralisir kepada populasi. Ya. Jadi bisa berlaku juga terhadap populasi. Itu arti signifikan itu. Ya. Makanya penting bagi statistik itu bahwa hasil itu signifikan. Artinya bahwa data kita peroleh dari sampel ini, statistik sampel ini itu berlaku kepada populasi. Ya. Kita tabel koefisien ya bahwa yang tabel koefisiennya gunanya adalah untuk membuat persamaan regresinya ya bahwa konstannya ada 53,003 ya plus ya 0,375 x dikali x ya seperti itu ya. Dan motivasi adalah signifikan ya jadi seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat laporannya? Ya, nah ini saya tunjukkan ya suatu regresi linear sederhana ya. Ya. Jadi laporannya suatu regresi linear sederhana dihitung untuk menentukan pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. Ya. Hasil kalkulasi menunjukkan persamaan regresi yang signifikan. Ya. Buka kurung F dalam kurung 1,58 tutup kurung sama dengan 39,161, pi lebih kecil dari 0,1 ya tutup kurung dengan R square sama dengan 0,403. Nah, jadi satu ini dari mana? Dari lihat di tabel ANOVA satu ya di bawah kolom DF ya 1 dan 58 tuh dari sini ya. Ini adalah jumlah anggota sampel kita nih ya, jumlah anggota sampel kita ya. Jumlah anggota sampel kita itu adalah 60. Nah, untuk menghitung varian, ANOVA-nya ada list varian, 60 itu selalu dikurangi 1 ya. Jadi tinggal 58. Kalau dikurangi 1 berarti ini jadi dikurangi 1. Jadi DF ini singkatan dari degree of freedom. Jadi pengurang 1 ini disebut dengan degree of freedom. Ya. Nah, jadi ini maksudnya daripada angka F 1,58 ini. Ya, ini menunjukkan jumlah sampel dan derajat kebebasan. Jadi degree of freedom itu ada derajat kebebasan. Ya, sama dengan 39,161. Ya. Jadi ini ANOVA ini fungsinya untuk menunjukkan bahwa perbedaannya signifikan ya bahwa data dalam yang digunakan dalam analisa regresi ini berbeda secara signifikan ya. Perkiraan kinerja karyawan adalah Y sama dengan 53 ya 53 kita ambil dibulatkan saja 53 di sini plus 0,375 ya dikali motivasi ya jadi kinerja itu
kinerja seorang karyawan itu diprediksi adalah sama dengan 53 ditambah 0,375 dikali tingkat motivasi dia atau nilai motivasi dia, ya seperti itu. Seperti itu ya. Jadi semakin tinggi dia motivasinya, tentu kinerja semakin tinggi. Ya. Hal ini berarti kinerja karyawan meningkat 0,375 untuk setiap 1 unit kenaikan skor motivasi. Ya, jadi kalau kita lihat di koefisien ini kinerja karyawan meningkat 0,375 untuk setiap 1 unit kenaikan skor motivasi. Ya. Jadi kalau motivasi kinerja karyawan, kalau motivasi naik 1 poin, berarti kinerja naik 0,375. Ya. Jadi setiap kenaikan 1 unit motivasi akan meningkatkan kinerja karyawan sebesar 0,375. Nah, kemudian kita lihat dukungan sosial atau terhadap kinerja, ya, masih dalam regresi linear sederhana, dukungan sosial terhadap kinerja. Kita masuk seperti biasa, hasil seperti ini, ya. Kita baca lagi, kita analisa bahwa R-nya adalah 0,397, R-square-nya adalah 0,158, artinya bahwa kalau dalam hubungan sederhana, ya, itu dukungan sosial itu berpengaruh 15,8% terhadap kinerja. Ya. Yang lain adalah merupakan pengaruh dari faktor-faktor tidak diketahui tadi seperti katakan, ya. Kalau kita perhatikan di sini bahwa dukungan sosial dibandingkan dengan IQ ataupun dibandingkan dengan motivasi yang dari tadi kita sudah ukur sebelumnya, itu ternyata pengaruhnya paling kecil, ya, kalau secara satu per satu, ya, hanya 15,8%. Sementara dukungan sosial dan kecerdasan itu cukup besar, ya, itu di atas 40% yang kita hitung sebelumnya, ya. Dan kemudian hasil signifikan, ya, artinya ini karena ini lebih kecil dari 0,05, ya, artinya dia berlaku juga untuk populasinya, ya, ya. Dan kemudian kita lihat di koefisiennya dukungan sosial, ya, ini adalah berarti kita di sini hasilnya adalah persamaan regresinya adalah 60,54 ditambah 0,26 dikali X, ya, ya. Seperti itu. Nah, laporannya kita buat adalah seperti ini. Jadi suatu regresi linear sederhana dihitung, ya, untuk menentukan pengaruh dukungan sosial, ya, terhadap kinerja karyawan. Turunnya gimana sih? Hasil kalkulasi menunjukkan persamaan regresi yang signifikan, ya, F 1,58 sama dengan 10,847, di mana Pi lebih kecil 0,25 dengan R square 0,158, ya. Perkiraan kinerja karyawan adalah Y sama dengan 53 plus 0,375 dikali dukungan sosial, ya. Hal ini berarti kinerja karyawan meningkat 0,260 untuk setiap 1 unit kenaikan skor dukungan sosial, ya. Jadi semakin tinggi dukungan sosial seseorang, maka semakin tinggi kinerjanya, ya. Kalau skor dukungan sosialnya itu semakin tinggi, ya, satu kenaikan skor atau nilai dukungan sosial mengakibatkan
kinerjanya naik 0,260. Itu dalam laporan yang kita buat ya. Untuk persamaan Y-nya itu, Pak. Persamaan Y-nya itu 53. Untuk persamaan Y-nya itu 53 plus 0,375, Pak ya? Plus 0,375 dikali dukungan sosial. Jadi 0,375 itu dari itu nilainya dari yang mana, Pak ya? Sorry. Bukan 0,260, Pak. Y sama dengan 0,260. Iya. Oh, 0,260 ya. Oh ya, salah, saya belum ubah. Ya, jadi Y sama dengan 0,260 plus 60,54 ya kan? 0,260 dikali dukungan 0,260. Ya. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi perkiraan kinerja karyawan adalah Y sama dengan 60,541 plus 0,60 dikali dukungan 0,260. Ya. Dukungan sosial. Maaf, saya lupa mengubahnya ya. Jadi ini ya. Jadi Y sama dengan 60,541 plus 0,260 dikali dukungan sosial ya. Berarti kinerja karyawan meningkat 0,260 untuk setiap satu unit kenaikan skor dukungan sosial. Jadi seorang karyawan yang mendapatkan dukungan sosial lebih besar ya, sebesar satu unit, dia akan kinerjanya meningkat juga sebesar 2,60 ya. Nah, sekarang kita lihat sekarang kepada regresi linear berganda. Baru kita masuk sekarang kepada regresi linear berganda ya. Nah, sekarang pertama coba kita lihat ya, kita coba untuk mencari pengaruh dua variabel dulu, yaitu motivasi dukungan sosial dan kinerja ya. Nah, bagaimana hasilnya ya. Nah, kalau dua ini kita gabungkan, ada dua variabel X ya, maka hasilnya ada R sama 0,65, R square-nya adalah 0,435 ya. Artinya, nah kalau ini artinya bahwa kita membacanya dukungan sosial dan motivasi itu secara gabungan memberikan pengaruh terhadap kinerja sebesar 43,5%. Jadi 43,5% ini bukan dukungan sosial sendiri atau motivasi sendiri, tetapi dia sudah merupakan gabungan ya. Ya. Jadi mereka bekerja sama ya. Nah, hasilnya anomali signifikan, bahwa artinya ini bisa berlaku terhadap populasi. Nah, kita lihat sekarang dalam hal koefisiennya ya. Nah, kalau kita lihat di koefisiennya, berarti di sini kita melihat ada dua ya. Selain konstannya adalah 47,275. Ini ada nilai motivasinya ya. Ya. Nilai konstan motivasi yaitu 0,334 dan dukungan sosial 0,125 ya. Ya. Cuman Anda perhatikan bahwa kalau secara satu persatu kita lihat di breakdown di koefisien ini, motivasi ini dia signifikan ya, karena dia lebih kecil daripada 0,05. Tetapi dukungan sosial tidak signifikan, bahwa dia lebih besar daripada 0,05. Karena lebih besar dari 0,05, maka dia tidak signifikan. Sehingga kalau kita membuat persamaan regresi, persamaannya itu, maka dukungan sosial tidak signifikan tidak bisa kita masukkan dalam persamaan regresi. Dia harus dibuang, ya, harus dibuang. Jadi kalau dalam laporannya kita buat seperti ini. Jadi suatu regresi linear berganda dihitung untuk menentukan pengaruh motivasi dan dukungan sosial, ada dua ya, motivasi dan dukungan sosial terhadap kinerja karyawan.
Hasil kalkulasi menunjukkan persamaan regresi yang signifikan, ya, seperti tadi F 2,57 sama dengan 21,932. Benar nggak ya? Nanti saya salah-salah juga nih. F 257 benar, 21,932 benar di sini ya. Pi-nya adalah lebih kecil 0,1, betul, signifikan. Dengan A square-nya 0,435, A square-nya betul nggak? Betul, 0,435, ya. Betul. Kemudian perkiraan kinerja karyawan adalah, nah persamaannya adalah, nah kan seharusnya kan persamaannya itu adalah Y sama dengan 47275. Kita lihat di sini 47,275. Ya, 47275 plus 0,334 dikali motivasi plus 0,125 dikali dukungan sosial. Ini yang normal. Seharusnya seperti ini. Tetapi karena dalam laporan di sini ternyata dukungan sosial itu tidak signifikan, ya seperti saya katakan tadi, maka dukungan sosial harus dikeluarkan dari persamaan kita itu, ya. Dari persamaan ini, sehingga hanya motivasi saja yang masuk dalam persamaan regresi kita, ya. Sehingga menjadi jadi di sini saya tulis karena dukungan sosial tidak signifikan, maka tidak bisa masuk ke dalam persamaan untuk menghitung perkiraan kinerja karyawan. Sehingga persamaan regresi menjadi Y sama dengan 47275 plus 0,334 dikali motivasi. Jadi yang 0,125 dukungan sosial ini kita harus coret. Kita tidak bisa masukkan dalam persamaan karena dia tidak signifikan. Ya. Seperti biasa, hal ini berarti kinerja karyawan meningkat 0,334 untuk setiap satu unit kenaikan skor motivasi. Jadi satu skor motivasi naik, maka kinerja naik 0,334. Ya. Nah, jadi fungsi signifikan atau tidak signifikan itu akan berpengaruh terhadap persamaan regresinya. Ya. Jadi kalau tidak signifikan, maka dia harus dikeluarkan dari persamaan regresi. Nah, tugas Anda sekarang adalah tadi katanya sudah mengerjakan semua gitu kan ya. Ada yang sudah mengerjakan berganda. Saya belum suruh, tapi saya mau suruh sekarang gitu kan ya. Jadi tugas Anda adalah menghitung, ya, dengan menggunakan regresi linear berganda 3 variabel prediktor sekaligus yang sudah kita bahas, yaitu motivasi, dukungan sosial terhadap IQ, dan IQ terhadap kinerja. Bagaimana kinerjanya ini? Ini maka saya kasih tanya-tanya. Seperti apa pengaruh dari 3 variabel independen ini terhadap kinerja? Nah, kita tadi lihat bahwa dalam hitungan kita sebelumnya dengan menggunakan regresi linear berganda, bahwa dukungan sosialnya tidak signifikan. Betul kan ya? Tidak signifikan. Sehingga dalam persamaan regresi kita buang. Tetapi ketika dia bergabung dengan IQ, belum tentu yang dukungan sosial jadi tidak signifikan. Belum tentu. Bisa jadi dia jadi signifikan. Nah, kalau dia menjadi signifikan, berarti dia harus masuk ke dalam persamaan regresi. Ya, seperti itu. Atau bisa jadi karena sudah masuk IQ, yang motivasi ini jadi tidak signifikan. Ya. Kalau motivasi tidak signifikan, berarti motivasi tidak bisa masuk dalam persamaan regresi kita itu. Ya. Nah, jadi dalam regresi berganda ini bisa terdapat kemungkinan perubahan dari setiap variabel ini terhadap variabel dependennya. Ya. Oke, saya kira sudah selesai ya pembahasan kita mengenai regresi, analisa regresi ya. Jadi Anda sudah punya basic gitu ya untuk masuk ke dalam analisa statistik yang mulai agak complicated ya, analisanya ya. Dan saya sudah meletakkan
tugas ya yang tadi saya bilang tadi itu untuk Anda menghitung regresi linear bergandanya. Coba saya masuk dulu ke pos ya. Mana pos? Aduh, mana pos? Mana pos? Oke, jadi di pos ya saya sudah kasih tugas ya nanti sajalah mengenai menghitung analisa regresi berganda dari 3 variabel independen itu terhadap kinerja ya. Dan satu tugas lagi saya memberikan satu artikel jurnal yang memuat statistik regresi ini ya. Statistik regresi ini ya. Yang sudah tugas Anda adalah membaca jurnal itu ya dan membuat membuat judul dan abstrak daripada jurnal tersebut. Ya, jadi jurnal itu belum ada abstraknya, belum ada judulnya ya. Tapi sudah ada isinya gitu ya. Dan sudah ada hasilnya ya. Tapi belum ada abstrak dan judulnya. Jadi tugas Anda adalah membuat abstrak dan judulnya dari jurnal tersebut dan membuat regresi berganda dari yang sebelumnya sudah saya jelaskan itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya kan? Ada yang bertanya? Ada yang mau tanyakan? Pak, izin Ya. Pak. Ini terkait dengan analisis yang tadi Pak. Terkait analisis ternyata kita temukan data misalnya seperti tadi dukungan sosial terhadap kinerja tidak signifikan. Nah, jadi misalkan kita dalam melakukan penelitian, ketika kita sudah selesai mengolah data, ada satu variabel yang kita uji tersebut tidak signifikan. Lalu bagaimana selanjutnya gitu Pak? Ya, artinya kemudian kita harus kesimpulannya adalah apakah kita akan menolak atau menerima hipotesa nol. Oh, ya. gitu. Ya kan, hipotesanya kita sudah rumuskan, yaitu tidak terdapat pengaruh. Tidak terdapat pengaruh atau tidak ada korelasi antara variabel A dengan variabel B misalnya. Ya, dan contoh ini tidak ada pengaruh atau korelasi antara dukungan sosial, tidak ada pengaruh dukungan sosial terhadap kinerja karyawan. Ya. Berarti kesimpulannya adalah menerima hipotesa nol bahwa memang tidak terdapat karena tidak signifikan, ya kan? Iya. Ya, seperti itu. Jadi begitu saja ya, Pak ya. Jadi begitu saja. Jadi kita dalam statistik ini cuman mengatakan apakah hipotesa nol kita itu ditolak atau diterima gitu aja itu. Ya. Ya, begitu. Karena kemarin di dalam diskusi kan kita di diskusi forum teman-teman selalu menekankan terkait dengan responden. Lalu saya tambahkan di samping responden itu kan kita harus punya instrumen yang bisa menggali data yang sebenarnya. Maka dari itu instrumen itu harus valid dan reliabilitas, memiliki reliabilitas yang tinggi begitu. Artinya instrumen kita sudah kita uji dengan responden yang setara gitu Pak. Nah, jadi dengan demikian peluang untuk menemukan data yang tidak valid atau data yang kita gali itu kecil daripada prediksi kita gitu. Iya, jadi tidak signifikan atau signifikan kan? Ya, gitu Pak. Ya. Jadi artinya bahwa dia kalau tidak signifikan artinya dia tidak bisa digeneralisir kepada populasi. Artinya ya, jadi dia hanya berlaku pada sampel saja. Ya. Ada yang lain? Pak, mohon izin Pak tanya Pak, tadi saya kurang begitu paham Pak tentang uji normalitas Pak. Bisa diulang Pak, uji normalitas. Ya, jadi uji normalitas itu
Tapi cara masuk ke SPSS sudah jelas kan ya? Iya. Ya. Cara bacanya Pak tadi Pak, mohon maaf tadi. Karena tadi noise juga tadi, jadi apa namanya? Oh ya, jadi cara kurang bacanya begitu. bahwa kita lihat kepada test of normality. Jadi lihat tabel test of normality, ya itu ada namanya Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Ya, jadi ada dua hasil. Ya. Nah, biasanya Kolmogorov-Smirnov itu dia lebih ketat, gitu ya, lebih ketat. Ya, artinya dia minta kriterianya lebih tinggi untuk menentukan kenormalan data. Ya. Sama Shapiro-Wilk. Nah, kalau hasil uji normalitas kita itu hasilnya adalah di atas 0,05 atau lebih besar daripada 0,05, maka data kita tuh normal. Ya. Jadi misalnya di Shapiro-Wilk dia datanya semuanya di atas 0,05, berarti menurut Shapiro-Wilk dia datanya normal. Ya. Kita cek lagi di Kolmogorov itu apakah di atas 0,05? Kalau di atas 0,05 semuanya berarti normal. Ya. Tapi bisa jadi misalnya menurut Shapiro-Wilk dia normal di atas 0,05. Ya. Tapi bisa jadi di Kolmogorov dia di bawah 0,05 ya gitu kan. Nah, kalau terjadi seperti ini gimana ya? Kita artinya itu masih bisa diterima aja gitu ya. Sering masih bisa diterima ya. Jadi kalau menurut satu tes instrumen dia berhasil lulus, tapi untuk instrumen lain tidak, ya sering tetap bisa diterima atau dibenarkan ya. Karena biasanya yang satu instrumen lainnya bisa jadi lebih ketat gitu ya, seperti itu. Ya. Jadi intinya tes kenormalan itu harus di atas 0,05 gitu ya, 0,05. Gitu. Ya, terima kasih, Pak. Ada yang lain? Pak Indra, Pak. Ya, Ginanda. Berarti kalau kita lihat uji normalitas ataupun nanti menginterpretasikan suatu hasil penelitian, itu melihatnya dari signifikansi ya, Pak. Namun saya pernah sekilas lihat di YouTube itu ada beberapa penelitian itu dia menggunakan uji T, Pak, untuk mengetahui hipotesa itu H0 diterima atau ditolak. Itu gimana tuh, Pak? Ya, uji T itu digunakan untuk keperluan yang berbeda. Ya. Jadi kalau regresi ini kita menggunakan regresi untuk mengetahui apakah pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain. Ya. Kalau uji T, jadi analisa T, statistik T, uji T itu untuk mengetahui apakah suatu data di variabel A, misalnya variabel A itu berbeda dengan variabel B. Jadi untuk mengetahui apakah dua data itu berbeda secara statistik, ya seperti itu. Jadi itu gunanya uji T, ya bahwa ada perbedaan, ya. Jadi misalnya hasil suatu penelitian, misalnya suatu eksperimen gitu dilakukan terhadap katakanlah suatu subjek penelitian, ya. Nah, apakah setelah eksperimen ini berbeda hasilnya dengan sebelum eksperimen? Nah, itu menggunakan uji T. Jadi melihat apakah ada perbedaan. Jadi beda kebutuhan ya, beda kebutuhan. Ya, baik Pak. Terima kasih. Ada yang lain? Pak, izin tanya lagi, Pak. Iya. Terkait ini Pak, hipotesa 0 Pak. Kalau kemarin kan kita bahas tunggal Pak, di mana merumuskan hipotesa 0 itu per model ya Pak. Ya. Berarti dalam hal ini yang berganda berarti merumuskan hipotesa 0-nya itu
berarti satu model ya Pak, artinya 3 variabel gitu Pak, langsung ya dijadikan satu hipotesa. Oh, enggak, jadi tetap satu-satu. Jadi tetap satu. Jadi kalau ada 3 variabel X, ya kita ingin mengetahui secara bergabungan terhadap variabel Y, kita harus menyebutkan hipotesanya satu persatu. Jadi X1 terhadap Y, satu hipotesa, X2 terhadap Y, satu hipotesa lagi, X3 terhadap Y, satu hipotesa lagi. Jadi kita tidak bisa merumus hipotesa, misalnya tidak terdapat pengaruh X1 dan X2 dan X3 terhadap Y. Nggak bisa seperti itu. Tapi yang satu-satu. Misalnya, tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Hipotesa pertama, H0-nya kan. Ya, kemudian yang hipotesa berikutnya adalah, H0 berikutnya adalah tidak dapat pengaruh X2 terhadap Y. Gitu ya. Tapi biasanya kalau dalam jurnal yang disebutkan itu adalah hipotesa penelitiannya, ya seperti itu. Ya. Jadi misalnya terdapat pengaruh X1 terhadap Y, kemudian hipotesa keduanya terdapat pengaruh X2 terhadap Y, hipotesa ketiganya terdapat pengaruh X3 terhadap Y. Jadi tetap harus satu-satu ya. Ya. Karena bisa jadi di antara yang banyak-banyak ini, kalau misalnya ada 5X, X5, ya berarti ada 5 hipotesa. Ya, seperti itu. Karena nanti dalam kesimpulannya kita akan menentukan yang mana dari hipotesa ini yang kita terima atau yang kita tolak. Demikian ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Jadi nanti bikin hipotesa satu-satu ya, yang itu ya. Oke, ada yang lain? Oke, kalau nggak ada, kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya kira saya selesaikan sampai sini ya kuliah kita ya. Silakan Anda mengerjakan tugas yang sudah saya letakkan di pos. Ya. Semua materi bahan-bahan sudah ada semua di pos ya. Silakan Anda pelajari lagi ya. Dan sudah ada satu tugas membuat abstrak dari artikel jurnal, jurnal. Ya. Mungkin di artikel jurnal itu ada beberapa teknik analisa statistik yang belum Anda pelajari ya. Tapi Anda jangan bingung dulu ya. Coba Anda cerna aja dulu ya. Statistik yang digunakan itu ya. Coba Anda pahami dan karena asas itu hanya cara untuk menentukan pengaruh suatu nilai ya. Yang penting pada hasilnya ya, apakah signifikan atau tidak signifikan ya. Oke, demikian ya penyampaian saya hari ini ya. Demikian lebih kurang saya akhiri. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri ya. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih ilmunya untuk hari ini Pak.